Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsa Febriantika dari Bimbingan Konseling Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung semester 5 dengan nomor NPM 1811080105. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konseling refektur yang dimana tugas ini adalah tugas akhir saya dalam mata kuliah konseling multikultural yang diampu oleh dosen saya yaitu Bapak Hardian Syahmasya MPD. Model penilaian dan konseling yang respektif mencakup secara luas dan definisi inklusif dari istilah keanekaragaman budaya. Kerangka kerja keanekaragaman yang komprehensif ini terdiri dari beberapa faktor. Faktor-faktor ini dipilih karena faktor-faktor ini diketahui mempengaruhi perkembangan psikologis dan kesejahteraan pribadi klien dalam banyak hal penting. Penting untuk disadari bahwa komponen yang terkandung dalam model ini tidak mewakili daftar lingkup dari semua faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Berikut ini adalah faktor-faktor spesifik yang menjadi kerangka perhatian respectful. Yang pertama yaitu identitas, agama, atau spiritual. Komponen pertama dari model konseling respektif berfokus pada cara individu mengidentifikasi diri dengan agama yang mapan atau memiliki kepercayaan tentang pengalaman luar biasa yang melampaui batas-batas dunia yang sepenuhnya objektif, yang secara empiris dipersepsikan yang menandai pemikiran barat, modern, dan psikologis. Identitas agama atau spiritual, klien dapat memainkan peran penting dalam cara mereka membangun pengalaman makna hidup, menafsirkan kesulitan pribadi yang mereka hadapi dalam kehidupan, dan mengatasi situasi yang penuh tekanan. Penting bagi para konselor menilai sejauh mana faktor ini berdampak pada pengembangan psikologis klien di awal proses konseling. Lalu yang kedua ada latar belakang kelas ekonomi. Sejumlah peneliti telah menjelaskan bagaimana sikap, nilai, pandangan dunia, dan perilaku seseorang semuanya dipengaruhi oleh posisi dan latar belakang kelas ekonomi seseorang. Menyadari pengaruh aspek multidimensi klien terhadap perkembangan mereka. Praktisi kesehatan mental perlu diperhatikan cara faktor ini berkontribusi pada kekuatan individu yang teridentifikasi dan mengungkapkan masalah dalam pengaturan konseling langsung. Namun, karena kemiskinan jelas memiliki efek fisik dan psikologis yang merugikan pada kehidupan jutaan orang di Amerika Serikat, penting bagi konselor untuk menggunakan keterampilan advokasi untuk mendukung berbagai perubahan ekologis yang sengaja dirancang untuk memberantas masalah yang dialami oleh orang miskin secara rutin dalam kehidupan mereka. Lalu yang ketiga ada identitas seksual. Salah satu aspek yang paling kompleks, meskipun sering tidak diketahui, perkembangan psikologis seseorang meliputi perkembangan identitas seksual orang-orang dari berbagai kompleks dan latar belakang dalam masyarakat kita, seperti yang digunakan dalam model konseling respektif. Istilah identitas seksual berhubungan dengan identitas gender seseorang, peran gender, dan orientasi seksual. Istilah identitas gender merujuk secara khusus pada perasaan subjek individu tentang apa artinya menjadi pria atau wanita. Identitas gender seseorang jelas dipengaruhi oleh peran yang berbeda yang dimainkan pria dan wanita untuk dimainkan pada konteks budaya atau etnis tertentu. Lalu yang keempat ada identitas etnis atau ras. Perbedaan psikologis yang luar biasa ada di antara orang-orang yang berasal dari kelompok etnis atau ras yang sama. Variasi psikologis semacam ini biasanya disebut sebagai perbedaan dalam kelompok. Diberikan variasi dalam kelompok yang terutama dimanifestasikan di antara orang-orang dari kelompok etnis atau ras yang sama. Penting bagi seorang konselor mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menilai secara akurat perbedaan-perbedaan penting ini
dan merespon mereka dengan cara efektif dan penuh hormat dalam lingkungan kerja mereka. Juga sangat penting bagi praktisi kesehatan mental untuk memahami bagaimana pengalaman etnis atau ras mereka sendiri untuk mempengaruhi perkembangan mereka, cara mereka membangun makna dunia, dan jenis-jenis bias telah mereka peroleh terhadap orang lain dalam proses tersebut. Lalu selanjutnya ada trauma dan ancaman lain terhadap kesejahteraan seseorang. Trauma dan ancaman terhadap kesejahteraan seseorang dimasukkan dalam model konseling respectful untuk menekankan cara-cara rumit di mana situasi yang penuh tekanan menempatkan orang pada resiko bahaya dan bahaya psikologis. Kerugian seperti ini biasanya terjadi ketika stres yang dialami individu dalam hidup mereka melebihi kemampuan mereka untuk mengatasi dengan cara yang konstruktif. Sumber daya pribadi seseorang, keterampilan coping, harga diri, dukungan sosial, dan rasa kekuatan pribadi seseorang dapat dikenakan pajak berlebih saat seseorang mengalami tekanan lingkungan yang berkelanjutan. Konselor sering dipanggil untuk bekerja dengan orang-orang yang berbagai kelompok rentan, termasuk orang miskin, tunawisma, dan pengangguran, orang dewasa dan anak-anak dalam keluarga yang sedang mengalami perceraian, remaja hamil, individu dengan immunodeficiency virus atau didapatkan dari sindrom defisiensi imun. Lalu ada latar belakang dan sejarah keluarga. Divariasikan budaya yang cepat di Amerika Serikat mencakup penilaian jumlah keluarga yang sangat berbeda dari gagasan tradisional tentang keluarga yang secara historis digunakan oleh banyak penasihat sebagai standar untuk menentukan kehidupan keluarga normal dan fungsi keluarga yang sehat. Berbagai jenis keluarga. Pada abad ke-21, konselor ditekankan untuk memahami kekuatan unik yang diperoleh klien dari sistem keluarga yang beragama ini, lalu mengimplementasikan intervensi yang sengaja dirancang untuk mendorong perkembangan yang sehat dari unit keluarga ini. Selain belajar tentang kekuatan pribadi yang diperoleh individu dari sistem keluarga yang beragam ini, praktisi kesehatan mental didorong untuk menilai asumsi dan bias mereka sendiri tentang kehidupan keluarga. Kerangka konseling respectful menekankan pentingnya menjadi peka terhadap cara di mana gambar ideal masyarakat kita dari kecantikan fisik terdapat negatif terhadap perkembangan psikologis banyak individu yang karakteristik fisiknya mungkin tidak sesuai dengan pandangan sempit kecantikan yang dipupuk oleh budaya dominan kita. Ketika bekerja dengan klien yang karakteristik fisiknya mungkin menjadi sumber stres dan ketidakpuasan pribadi. Penting juga bagi praktisi kesehatan mental untuk mempertimbangkan bagaimana mitos ini dapat membuat mereka membuat penilaian yang tidak akurat dan salah tafsir tentang kekuatan pribadi klien kami. Lalu, lokasi tempat tinggal dan perbedaan bahasa. Lokasi tempat tinggal seseorang mengacu pada wilayah geografis dan pengaturan tempat tinggal seseorang. Mengidentifikasi 5 wilayah geografis utama di Amerika Serikat, yaitu wilayah Timur Laut, Tenggara, Barat Daya, dan Barat Laut. Wilayah geografis ini dibedakan berdasarkan jenis orang yang tinggal di sana dan berbeda dalam hal pola iklim, hujan geologis, dan sampai taraf terhadap jenis pekerjaan dan industri yang tersedia bagi pekerjaan yang tinggal di lokasi-lokasi ini. Seperti halnya dengan komponen lain dari model konseling respectful,
Penilaian diri semacam ini sangat penting karena bias yang tidak diteliti tentang klien dari lokasi yang berbeda yang menggunakan gaya bahasa yang bervariasi dapat secara tidak sadar menyebabkan hasil yang tidak produktif dan bahkan negatif dalam proses konseling. Lalu yang terakhir, relevansi kerangka respektif. Ada 3 aspek model konseling respektif yang secara khusus relevan untuk kerangka konseling komunitas. Yang pertama, itu berulang kali menekankan perlunya konselor untuk mengatasi sifat multidimensi perkembangan manusia dalam pekerjaan mereka, seperti yang disebutkan sebelumnya. Perlu diingat ketika bekerja dengan orang-orang dari berbagai kelompok dan latar belakang. Yang kedua, model ini menggarisbawahi perlunya konselor untuk menggunakan berbagai pendekatan bantuan untuk mempromosikan kesehatan psikologis dan kesejahteraan pribadi sejumlah besar orang dari berbagai populasi klien. Meskipun konselor akan selalu diharapkan untuk memberikan layanan konseling individual kepada orang-orang yang mengalami kesulitan dalam mengatasi berbagai stres dalam kehidupan mereka. Temuan peneliti mengajukan bahwa konseling individual remedial dan dengan sendirinya tidak cukup untuk memenuhi peningkatnya kehidupan kesejahteraan mental orang Amerika Serikat. Untuk tujuan ini diketahui bahwa konselor perlunya mendorong perubahan positif dalam lingkungan klien dan mengambil pendekatan ekologis dan pekerjaan mereka. Lalu yang ketiga, kerangka respectful berulang kali menekankan perlunya konselor untuk menilai dari diri mereka sendiri pada seseorang pada masing-masing faktor yang membentuk model ini. Ini penting karena seperti siapapun, konselor rentan terhadap pengembangan keyakinan, stereotip, dan bias yang tidak akurat tentang orang-orang yang dicirikan oleh berbagai komponen model respectful sebagai hasil dari pengalaman hidup mereka sendiri. Ketika dibiaskan dengan diuji, kepercayaan stereotip dan bias ini dapat secara tidak sengaja dan merugikan mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan konselor dengan orang-orang yang berasal dari beragam populasi klien. Jadi, pepatah menasihati "kenalilah dirimu sendiri" adalah pertimbangan utama yang mendasari teori konseling yang disajikan dalam buku ini. Kegiatan pengembangan kompetensi pertama dirancang untuk membantu dalam merefleksikan perkembangan hidup sendiri dan berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang sebagai pribadi. Model klien konseling dan konselor respektif penilaian diri. Demikianlah penjelasan materi konseling respektur dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.